Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di pertemuan e-learning kita di pertemuan ke-10 Bahasa Inggris ya. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk teman-teman semua, kita saling memaafkan. Jika saya punya salah, teman-teman punya salah, kita saling memaafkan sama-sama ya. Oke, karena durasi waktunya yang cukup ketat, jadi saya akan percepat saja. Kita langsung ke pertemuan kita yang ke-10. Kita akan membahas mengenai standard detailed question. Nah, standard detailed question ini merupakan materi yang masih berkaitan dengan reading ya, seperti pertemuan yang sebelumnya. Di pertemuan 9 kita membahas mengenai main idea. Nah, di sini pun kita akan membahas masalah reading, yaitu standard detailed questions. Oke, kita mulai ya. Oke, apa itu standard detailed questions? Nah, kita akan mulai dengan outline dulu. Outline-nya kita ada tiga. Yang pertama, nanti saya akan membahas mengenai apa itu study detailed questions. Kemudian material discussion, jadi kita akan membahas materi ya. Kemudian saya akan berikan contoh pada teman-teman. Nah, apa itu study detailed questions? Nah, study detailed questions ini merupakan sebuah pertanyaan dalam soal-soal yang berkenaan dengan TOEFL atau bahasa Inggris lainnya, di mana study detailed question ini adalah sebuah pertanyaan yang nanti jawabannya bisa langsung ditemukan di teks. Jadi ini merupakan bentuk pertanyaan yang paling mudah. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui langsung jawabannya tanpa harus kita membuat kesimpulan terlebih dahulu atau menganalisa teksnya secara mendalam seperti di main idea ya. Di main idea itu cukup sulit ketika kita harus mencari sebuah ide utama karena kita harus menyimpulkan atau kita harus mencari di mana main idea itu ada. Tapi kalau ini dari pertanyaannya saja kita bisa langsung tahu jawabannya karena ada kata kuncinya nanti di sana. Oke ya, itu study detailed questions. Menjawab pertanyaan yang jawabannya langsung ada pada teks. Nah, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi pertanyaannya? Yang pertama, ya, teman-teman itu harus tahu dulu bentuk pertanyaan dari study detailed questions ini. Itu yang ini beberapa pertanyaan atau frasa yang mungkin ada dan muncul ya, teman-teman. Misalkan teman-teman menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, seperti according to the passage, it is stated in the passage that the passage indicates that the author mentions that the which of the following is true. Nah, semua frasa-frasa ini itu mengindikasikan pertanyaan yang berkenaan dengan stated detailed questions ya. Jadi bisa saja pertanyaannya nanti according to the passage atau it is stated in the passage that the passage indicates that the author mentions that which of the following is true dan sebagainya. Jadi biasanya 5 bentuk frasa ini akan muncul ya. Jadi diingat saja kalimat frasa ini. Jadi jika salah satunya muncul berarti pertanyaannya mengindikasikan stated detailed questions. Oke, kemudian where to find the answer? Untuk menemukan jawabannya, biasanya the answer of these questions are found in order in the passage. Jadi selalu berurutan. Jadi misalkan nanti teman-teman menemukan 5 pertanyaan yang berbentuk detailed questions dalam sebuah teks, berarti nanti pertanyaan nomor 1 itu jawabannya pasti ada di paragraf yang ke-1. Kemudian pertanyaan nomor 2 itu nanti akan muncul di paragraf 2 dan seterusnya. Jadi dia akan berurutan, tidak akan berubah-ubah posisinya gitu ya. Jadi itu gampang sekali untuk mencari jawabannya. How to answer the questions? Nah, ini tipsnya untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, yang menjadi titik poin yang paling penting adalah tiga ini ya. Yang ini, yang 45 ini itu sebetulnya sangat umum. Kenapa? Karena ya ketika kita menemukan jawabannya, kita langsung memilih jawabannya dan mengeliminasi jawabannya. Nanti saya akan bahas satu-satu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama adalah tipsnya adalah choose the keyword in the questions. Artinya, teman-teman memilih kata kunci dulu dalam pertanyaannya, nanti kata kunci. Kemudian kata kunci tersebut skim the appropriate parts of the passage for the keywords. Jadi nanti setelah teman-teman memilih kata kunci yang pertama, kemudian yang kedua skim the appropriate parts of the passage. Jadi kata kunci tersebut teman lihat di teks apakah ada. Nah, setelah kata kuncinya yang dari pertanyaan dan dalam teks itu ditemukan match atau sama, baru read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Kemudian bacalah keseluruhan kalimatnya yang mengandung kata kuncinya, kemudian baru
look for the answer that restate an idea in the passage. Jadi nanti baru pilih jawabannya. Dan yang kelima, eliminate the definitive wrong answer. Itu jadi ketika teman-teman sudah memilih jawabannya, yang lainnya tidak usah dihiraukan. Maksudnya seperti itu ya. Ya, jadi kuncinya cara menjawabnya itu ada tiga. Yang pentingnya ada 3 poin ini ya, teman-teman. Ingat ya. Choose the keyword, skim the appropriate parts of the passage. Yang ketiga, read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Oke, kita mulai saja di contohnya ya, biar teman-teman bisa langsung terbayang bagaimana cara mengerjakannya. Oke, ini teks pendek ya, yang saya ambil di pondok. Oke. Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. In the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantation because of its location in the middle of a peninsula between two rivers, the York and the James. The site for Williamsburg has been selected by the colonists because the soil drainage was better there than at the Jamestown location, and there were fewer mosquitoes. Nah, pertanyaannya, nanti pertanyaan seperti ini. The passage indicates that Jamestown, berarti kata kuncinya sudah jelas adalah Jamestown. Jamestown itu mana? Kita mulai dari sini ya. Ada kata Jamestown di sini. Berarti kita matchkan dulu pada Jamestown. Baru kita baca keseluruhan teks. Nah, keseluruhan teksnya kita ambil ini titik terakhirnya di sini, berarti ke depan sini, berarti sampai sini. Berarti kita baca dari sini. Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Berarti Jamestown itu apa? Kita lihat jawabannya. A. Was settled in 1633. Nah, tidak ya, karena 1633 ini adalah historic city Virginia. Di Virginia ya, Williamsburg. Berarti bukan. Yang B. Was settled 26 years after Williamsburg. 26 years di sini after Williamsburg. Tidak ya, bukan. Tidak ada kaitannya di sini. Yang C, was the first permanent English colony in America. Oke, jadi 26 years after the first permanent English colony American was settled at Jamestown. Oh, ini 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Di sini ya, Jamestown. Oke, nomor yang D, pilihan D, was originally named Middle Plantation. Middle Plantation itu yang ini. Nah, Williamsburg was named Middle Plantation. Berarti yang disebut Middle Plantation itu adalah yang Williamsburg, bukan Jamestown. Berarti jawabannya yang mana? Antara B dan C. Karena yang B itu settled 26 years after Williamsburg. Apakah 26 years after? Tidak ya. Yang paling pas adalah yang C. Was the first permanent English colony in America. 26 years, the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Berarti jawabannya yang paling pas adalah yang C. Oke, seperti itu ya, salah satu contohnya. Nanti kita akan bahas di e-learning. Nanti saya juga akan munculkan beberapa contoh lagi dan kita akan bahas di sana. Oke, thank you. If you have any questions, you can definitely ask me in the e-learning, or you can text me via WhatsApp, via group, or directly to me. Okay, then that's all. I'll see you next time. Assalamualaikum.